Biasanya ya, kalau kita ngomongin karir seorang diplomat, bayangan yang muncul di kepala kita itu kan pasti ruang pertemuan yang elegan, jas yang rapi, terus diskusi tingkat tinggi tentang geopolitik. Betul. Dan negosiasinya itu alot, tapi sangat terukur ya kan? Nah, iya, ada semacam ekspektasi tentang sebuah profesi yang kayak berjarak gitu loh dari urusan jalanan sehari-hari. Tapi pertanyaannya, apa yang terjadi kalau seorang mantan duta besar Republik Indonesia untuk Turki tiba-tiba melepaskan karpet merah kedutaan dan langsung terjun bebas ke gelanggang politik daerah? Wah, itu transisinya luar biasa ekstrim sih. Bener, tiba-tiba dia ini dihadapkan pada tumpukan utang yang jumlahnya triliunan, birokrasi yang super gemuk, urusan logistik pengiriman sapi peliharaan, sampai skandal korupsi lokal yang udah berurat akar. Hiruk-pikuk pasar tradisional yang bising banget dan serba nggak terduga kan? Perubahan skala dan cara mainnya itu jauh banget. Tepat. Dan itulah yang bakal kita bongkar hari ini. Buat Anda yang haus informasi berbobot tapi malas baca tumpukan dokumen tebal, tenang aja, misi kita hari ini adalah mengevaluasi 100 hari pertama pemerintahan Gubernur lalu Muhammad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Damayanti Putri, atau yang sering disebut pasangan Iqbal Dinda di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Betul sekali. Dan kita bawa banyak amunisi ya hari ini. Pasti dong, kita punya tumpukan dokumen di meja ini. Mulai dari laporan audit resmi KPK, catatan evaluasi kritis dari DPRD NTB, angka-angka ekonomi makro daerah, sampai riset akademis yang membedah taktik media sosial mereka. Kita mau cari tahu nih apakah gaya diplomat elit sungguhan tuh bisa bertahan ngadepin kerasnya realitas politik lokal. Tapi sebelum kita masuk ke substansinya, kita harus clear dulu nih soal posisi kita. Penting banget buat ditegasin ke pendengar kalau kita di sini murni bertindak sebagai analis dokumen. Ya, setuju. Nggak ada titipan apa-apa ya. Benar. Semua pandangan yang kita bahas nanti, baik itu keberhasilan kebijakan atau kritik tajam soal skandal, semata-mata kita angkat dari dokumen dan data resmi. Sama sekali nggak ada tendensi atau dukungan politik dari pihak penyelenggara diskusi ini buat kubu manapun. Oke, aman ya. Nah, mari kita bedah ini. Kita mulai dari hari-hari pertama mereka ngantor. Waktu saya baca liputan media lokal di minggu-minggu awal tuh ada satu frasa yang terus-terusan muncul. Frasa apa tuh? Fase membayar tunggakan. Jadi mereka ini masuk dan nggak langsung kayak potong pita peresmian proyek megah gitu. Mereka masuk justru buat membereskan buku kas yang berdarah-darah. Oh, warisan utangnya ya? Iya, dan angkanya tuh bikin saya agak kaget sih pas baca. Catat ya, ada utang 109 miliar rupiah untuk kabupaten dan kota. Terus ada tagihan BPJS nilainya 10 miliar. Wow, 10 miliar buat BPJS aja? Betul, belum selesai nih. Ada komitmen buat atlet PON senilai 33 miliar yang tertunggak, dan ini yang parah, sekitar 40 miliar rupiah untuk pekerjaan dengan pihak ketiga atau kontraktor. Gila sih. Realitas neraca keuangan daerah yang mereka warisi emang benar-benar tertekan ya. Anda bayangin aja, menunggak pembayaran ke kontraktor itu secara langsung bisa mematikan roda ekonomi lokal loh. Karena uangnya nggak muter di bawah kan? Tepat. Kontraktor nggak bisa bayar tukang, tukang nggak bisa belanja di pasar, uangnya wandek. Terus soal menunggak bonus atlet PON tadi, wah, itu sih krisis kepercayaan publik instan. Nah, ini ibaratnya Anda baru aja pindah ke rumah baru yang mewah nih. Anda udah pegang kunci pintunya, udah semangat mau nata ulang ruang tamu, tapi sebelum bisa beli furnitur atau bahkan sekedar ngecat dinding, Anda malah harus ngelunasin tagihan kartu kredit yang ditinggalin sama pemilik rumah sebelumnya. Analogi yang pas banget. Masalahnya gini, dari mana mereka dapat ruang fiskal atau uang tunai lah kasarnya. Buat ngelunasin ini semua dalam waktu 100 hari, kan APBD itu biasanya udah di-lock rapi dan kaku banget. Nggak bisa asal tarik dana. Nah, disinilah letak langkah teknokratis pertama mereka yang menurut saya krusial banget. Mereka nggak sekedar gali lubang tutup lubang, kayak cari dana talangan, atau ngutang lagi buat nutup utang lama. Terus apa yang mereka lakuin? Mereka membedah postur pengeluaran pemerintah dan nemuin kalau mesin birokrasinya itu terlalu boros. Jadi, langkah konkretnya adalah merombak susunan organisasi dan tata kerja atau yang biasa disingkat SOTK. SOTK ya? Iya.
Pada dasarnya, mereka memangkas struktur birokrasi Pemprov NTB yang selama ini dinilai terlalu gemuk. Banget diucapin pas kampanye, tapi prakteknya susah minta ampun. Maksudnya Anda kan nggak bisa gitu aja mecat ribuan PNS buat hemat anggaran kan, aturannya ketat. Jadi gimana ceritanya perombakan SOTK ini tiba-tiba bisa ngasilin uang tunai ratusan miliar? Anda bener banget. PNS emang nggak bisa dipecat gitu aja. Tapi yang dipangkas di sini itu bukan orangnya, melainkan kursi jabatannya dan gerbong institusinya. Oke, contohnya gimana tuh? Jadi misal, kalau Anda menggabungkan 2 atau 3 dinas yang fungsinya tumpang tindih jadi satu dinas saja, Anda otomatis memotong banyak banget jabatan struktural echelon. Nah, setiap jabatan struktural itu kan nempel sama fasilitas negara. Ah, mulai kebayang saya. Tunjangan jabatannya gitu ya? Betul. Tunjangan jabatan yang gede, mobil dinas, biaya pemeliharaan mobilnya, anggaran operasional kantor, anggaran rapat, sampai biaya perjalanan dinas. Dengan merampingkan struktur SOTK ini, dokumen mencatat mereka langsung berhasil menghemat sekitar 200 miliar rupiah. 200 miliar. Hanya dari efisiensi jabatan dan operasional. Ya, dari alokasi belanja pegawai dan operasional. Nah, uang 200 miliar inilah yang kemudian langsung dialihkan buat melunasi tunggakan-tunggakan yang Anda sebutin tadi. Masuk akal. Jadi mereka nyopot fasilitas dan operasional ekstra dari jabatan-jabatan yang dilebur itu. Dan kalau saya nggak salah baca dari sumber, mereka juga matok target jangka menengah ya, buat menekan total belanja pegawai supaya ada di bawah 30% dari APBD di tahun 2027 nanti. Persis. Ini tuh penyelesaian masalah yang sifatnya struktural. Mengurangi belanja pegawai sampai di bawah 30% itu sebenarnya mandat undang-undang loh, tapi sering banget diabaikan sama banyak daerah. Kenapa diabaikan? Karena resiko politiknya tinggi banget. Memotong jabatan kan berarti Anda bikin banyak pejabat internal yang notabene punya pengaruh jadi kecewa karena kehilangan kursi. Buat seorang gubernur yang baru aja menjabat, ini manuver yang sangat berisiko. Nah, itu justru ngebawa kita ke satu pertanyaan yang dari awal lumayan mengganjal di pikiran saya. Memangkas birokrasi dan melunasi utang itu emang langkah yang presisi di atas kertas. Tapi kan publik NTB tahu rekam jejak lalu Muhammad Iqbal ini adalah diplomat karir. Iya, mantan dubes. Benar. Dalam dunia diplomasi, Anda itu dilatih bertahun-tahun untuk selalu kompromis, nyusun kata-kata dengan sangat hati-hati, dan yang paling penting, menghindari konflik terbuka. Bukankah NTB dengan segala kepentingan kelompok lokalnya yang sering bergesekan, justru butuh sosok pemimpin yang berani gebrak meja? Maksudnya, gaya diplomatik ini dianggap terlalu halus gitu buat beresin politik daerah yang karut-marut? Tepat. Ada kekhawatiran publik soal itu kan? Itu keraguan yang sangat logis sih. Tapi, mari kita lihat gimana Iqbal merespon keraguan tersebut. Saya baru aja baca sebuah jurnal ilmu komunikasi politik dari Universitas Paramadina yang membedah strategi personal branding di akun Instagram resminya @lalu_Muhammad_Iqbal. Menarik. Terus apa temuan jurnalnya? Temuannya justru sangat bertolak belakang sama ekspektasi dan gaya politisi lokal pada umumnya. Bertolak belakang gimana maksudnya? Kan biasanya politisi daerah kalau mau cari simpati bakal langsung upload foto lagi turun ke sawah, pakai sepatu bot berlumpur, atau makan di warung pinggir jalan, biar kelihatan merakyat kan? Nah, jurnal itu menyimpulkan kalau Iqbal justru secara sadar menolak gimik populis yang ala kadarnya kayak gitu. Dia malah manfaatin latar belakang diplomatnya buat menciptakan diferensiasi. Jadi dia nggak ikutan gaya blusukan standar? Enggak. Dia ngebangun personal branding sebagai istilah di jurnalnya itu the strategic diplomat atau diplomat strategis. Secara semiotik atau gampangnya, pesan terselubung yang mau dia tanam di kepala publik, dia mau nunjukin kalau dia ada di kelas yang berbeda. Berbeda dalam arti yang positif ya? Betul. Visualisasinya di medsos itu lebih banyak nampilin momen saat dia lagi diskusi serius sama jajaran menteri di Jakarta atau lagi negosiasi tingkat tinggi sama investor global. Oh, saya nangkep nih. Jadi pesannya kira-kira saya mungkin nggak turun ke gorong-gorong setiap hari, tapi saya punya akses ke pusat kekuasaan yang nggak dimiliki pesaing saya. Gitu ya? Sangat tepat. Dia memosisikan dirinya sebagai jembatan politik yang berwibawa. Jembatan yang menghubungkan kepentingan rakyat NTB dengan lingkaran elit nasional dan internasional. Tujuannya buat ngeyakinin publik kalau masalah di daerah itu nggak bisa selesai cuma dengan modal marah-marah di lapangan. Tapi butuh lobby strategis, narik sumber daya dari luar masuk ke dalam ya. Benar sekali.
Oke, kalau gitu mari kita uji narasi jembatan politik ini. Soalnya gini, branding elit, foto di kementerian, pertemuan tingkat tinggi, itu semua kan emang kelihatan keren banget di layar HP. Tapi disinilah bagian yang sangat menarik buat dikritisi. Gimana tuh? Apakah taktik diplomasi elegan ini tuh beneran bisa diterjemahin jadi solusi masalah perut rakyat kecil? Maksud saya, para petani dan peternak di Lombok atau Sumbawa kan nggak peduli sama foto negosiasi menteri kalau sapi mereka sendiri nggak bisa dijual. Nah, justru di sektor sapi itulah insting diplomatiknya ngasih hasil yang paling konkret di 100 hari pertama ini. Masa sih? Emang ada masalah apa sama sapi NTB? Jadi gini, salah satu masalah ekonomi paling menahun di NTB itu adalah distribusi ternak. NTB itu produsen sapi yang cukup besar, tapi pasar terbesarnya kan ada di Pulau Jawa. Oke, terus masalahnya di mana? Untuk bisa sampai ke Jawa, sapi dari NTB itu harus melewati Pulau Bali. Dan selama bertahun-tahun, ada kendala regulasi logistik dan karantina yang super rumit dengan Provinsi Bali. Rute ini sering banget tersendat, dan itu sangat ngerugiin peternak NTB. Oh, jadi ada semacam kebuntuan regulasi antar provinsi ya? Terus apa bedanya di pemerintahan sekarang? Dengan pakai pendekatan diplomasi antar pemerintah yang intensif banget, Iqbal berhasil negosiasi langsung sama Gubernur Bali. Dan hasilnya, untuk pertama kalinya, rute pengiriman sapi asal NTB diizinkan melintasi Bali dengan kepastian hukum yang jelas. Wah, negosiasi langsung tingkat gubernur ya? Iya, dan dia nggak cuma jago negosiasi di luar, tapi juga ngebenahin regulasi di dalam. Dia nerbitin peraturan gubernur, yaitu Pergub nomor 5 tahun 2025. Pergub inilah yang jadi kunci pengungkit ekonominya. Saya sempat baca draft Pergub itu. Kalau nggak salah, intinya itu memungkinkan ternak-ternak dari NTB untuk melakukan tes PCR langsung di laboratorium kesehatan hewan milik provinsi, kan? Betul. Tapi pertanyaannya, kenapa tes PCR hewan ini bisa jadi titik balik yang penting banget? Karena mekanisme ini mecahin dua masalah besar sekaligus. Pertama, ini memangkas ketidakpastian logistik. Peternak jadi tenang karena tahu sapi mereka udah lolos standar kesehatan sebelum dikirim. Jadi nggak bakal tiba-tiba ditolak pas di tengah jalan. Masuk akal. Terus yang kedua? Yang kedua, dan ini yang paling nguntungin pemerintah, karena tes PCR-nya dilakuin di fasilitas milik Pemprov NTB, biaya retribusinya langsung masuk ke kas daerah. Ini otomatis mendongkrak PAD atau pendapatan asli daerah mereka. Gila, pinter juga ya. Jadi ini tuh semacam sinkronisasi, diplomasi di luar dipakai buat ngebuka jalan, terus regulasi di dalam dibikin buat ngambil nilai ekonomi dari jalan yang udah kebuka itu. Persis banget. Dan saya harus akui, data makro dari Kominfotik emang mengonfirmasi dampak dari kebijakan strategis ini loh. Coba, datanya bilang apa? Ini saya bacain ya. Pada triwulan pertama, sektor industri di NTB tumbuh meroket sampai 24,89%. Terus ekonomi non-tambang juga tumbuh 5,77%. Angka pengangguran berhasil turun jadi 3,22%. Dan ini yang paling relevan sama manuver sapi yang Anda ceritain tadi, sektor pertanian yang jadi hajat hidup orang banyak tumbuh 10,28%. Wah, 10% lebih ya? Angka-angka itu bukti nyata loh kalau negosiasi elegan itu, kalau emang tepat sasaran, dampaknya jauh melebihi sekadar gimmick atau branding di Instagram. Bayangin aja pendekatan level kedutaan besar dipakai buat nyelesain regulasi lalu lintas sapi antar provinsi. Dan ternyata berhasil. Benar, kompetensi spesifik seorang diplomat ternyata bisa diterjemahin jadi pertumbuhan ekonomi real. Tapi, ini memunculkan satu pertanyaan besar yang menurut saya bakal mengubah arah analisis kita hari ini secara dramatis. Oke, silakan. Keberhasilan diplomasi sapi tadi emang ngebuktiin kehebatannya bernegosiasi sama pihak luar. Tapi, apakah strategi diplomatik yang smooth dan elegan ini bisa mempan kalau dia harus ngebersihin sisi gelap di halangan belakangnya sendiri? Halaman belakang gimana maksudnya? Politik internal. Karena laporan dari Satgas Korsup Wilayah 5 KPK yang ada di meja saya ini nunjukin realitas politik lokal yang kotor dan terlembagakan. Ini bukan sesuatu yang bisa diselesain cuma pakai senyum dan jabat tangan loh. Wah, ini emang realitas yang sangat kontras ya sama narasi sukses ekonomi yang baru aja kita bahas. Kontras banget. Laporan KPK itu ngindikasiin ada anomali finansial masif di dalam sistem pemerintahan daerah, khususnya yang ngelibatin pihak legislatif alias anggota dewan. Waktu saya baca temuan KPK ini, jujur angkanya bikin saya gelisah. Fokus mereka itu ada pada dana pokir. Pokir pokok pikiran dewan ya? Betul.
Buat Anda yang mungkin belum familiar secara teori, dana pokir ini kan uang negara yang diserahkan pengelolaannya buat nyerap aspirasi di daerah pemilihan dewan. Ya kayak buat bangun saluran air kek, atau ngasih bantuan ke kelompok tani, gitu kan? Harusnya sih mulia ya tujuannya. Harusnya. Tapi prakteknya, KPK nemuin kalau di kota Mataram aja dari alokasi pokir sebesar 92 miliar rupiah, realisasinya cuma 46 miliar. Tunggu, setengahnya hilang. Iya, setengahnya lagi 46 miliar rupiah lenyap menguap ke berbagai yayasan fiktif. Gimana coba ekosistem korupsi seliar ini bisa terbentuk dan dibiarin gitu aja? Ngeri ya. Ekosistem kayak gini itu bisa tumbuh subur karena adanya kelemahan akut dalam pengawasan pencairan dana hibah dan bansos. Dari gini, waktu uang dialokasiin lewat pokir, pihak eksekutif atau pemerintah provinsi itu seringkali kekurangan instrumen atau bisa dibilang kurang keberanian politik lah buat memverifikasi ketat ribuan proposal yayasan dari anggota dewan. Karena takut berkonflik sama dewan. Betul. Akibatnya, uang itu gampang aja cair ke yayasan bodong yang pengurusnya cuma nama di atas kertas. Terus ujung-ujungnya uangnya ditarik lagi sama oknum politisi. Dan ngomong-ngomong soal laporan KPK, mereka nggak cuma nyorotin yayasan fiktif loh. Ada lagi. Ada. KPK secara spesifik juga nyebut soal maraknya praktik ijon dalam proyek-proyek pemerintah daerah. Ijon. Bentar, istilah ijon ini karena kita sering dengernya di ranah pertanian pedesaan ya. Kayak tengkulak yang beli hasil panen petani pakai harga murah, padahal padinya belum menguning. Gimana mekanisme ijon ini bisa masuk ke ekosistem APBD? Mekanismenya tuh mirip banget sebenarnya. Tapi yang dibeli di sini bukan padi, melainkan proyek infrastruktur. Oh, jual beli anggaran ya jadinya? Tepat. Dalam sistem anggaran daerah, sebuah proyek, jalan, atau gedung, itu kan harus disetujui dulu sama DPRD. Nah, praktik ijon ini terjadi ketika seorang kontraktor ngasih uang muka, alias suap di awal ke oknum politisi atau birokrat. Bahkan jauh sebelum palu anggaran itu diketuk. Jadi buat ngamanin jatah gitu? Iya, tujuannya supaya anggaran proyek itu pasti disetujui dewan, dan si kontraktor udah dijamin bakal menangin tendernya nanti. Wah, ini dampaknya merusak banget sih. Karena logikanya, kalau kontraktor udah ngeluarin uang pelicin di awal, mereka pasti bakal mangkas kualitas material bangunan buat nutupin biaya suap itu kan, biar tetap untung. Sangat ngerusak. Jalan yang harusnya di atas kertas bisa tahan 10 tahun, di dunia nyata mungkin baru setahun udah bolong-bolong. Ini bukan sekedar maling uang kas negara, tapi maling kualitas hidup masyarakat NTB. Nah, disinilah letak pushback dari saya, dan mungkin ini ujian terberat pemerintahan baru. Gimana caranya Iqbal Dinda merespon skandal ijon dan korupsi yayasan fiktif ini tanpa bikin roda pemerintahan lumpuh? Kan Dewan itu mitra kerja mereka. Kalau gubernur terlalu keras motong pokir, Dewan bisa aja ngambak dan ngeboikot pengesahan APBD. Stabilitas daerah bisa hancur dong. Ini posisi yang super dilematis. Kalau pakai analogi, ini tuh ibarat dokter bedah yang harus ngangkat tumor ganas dari tubuh pasien, tapi operasinya harus dilakuin di atas dek kapal yang lagi diterjang badai di tengah laut. Analogi yang brutal tapi pas banget. Kan, dokter harus berani motong tumornya. Tapi kalau tangannya terlalu kasar, pasiennya, yaitu stabilitas pemerintahan, bisa pendarahan dan mati. Gubernurnya benar-benar dituntut buat ngeluarin manuver politik tingkat dewa. Gimana caranya bersihin sistem tanpa memicu perang kelembagaan terbuka sama dewan. Dan seolah-olah tumor itu belum cukup parah nih, ada lagi tantangan warisan. Kalau kita merujuk ke dokumen rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Gubernur tahun 2021, berarti ini era pemerintahan sebelumnya ya. Ternyata Iqbal Dinda juga mewarisi program-program yang salah arah. Oh, saya tahu kemana arah obrolan ini. Soal zero waste kan? Betul. Ada program warisan yang ironisnya dikasih nama Zero Waste alias nol sampah. Program ini tuh contoh klasik banget dari ambisi jargon yang nggak diimbangin sama kapasitas eksekusi dan pemahaman soal yurisdiksi. Konsep awalnya emak kedengeran keren dan ramah lingkungan. Tapi praktiknya? Prakteknya, Pemprov justru buang-buang anggaran besar buat ngambil alih urusan persampahan harian. Padahal secara undang-undang, urusan ngangkut sampah harian itu ranah dan kewenangannya pemerintah kabupaten atau kota. Harusnya provinsi cuma koordinator aja ya. Iya, provinsi itu sifatnya cuma fasilitator strategis, nggak usah ngurusin gerobak sampah.
Dan fakta di lapangannya emang benar-benar nampar jargon zero waste itu. Di dokumen dicatat kalau TPA Kebun Kongok, tempat pembuangan akhirnya, justru ngalamin kelebihan kapasitas yang kritis banget. Jadi programnya namanya nol sampah, tapi tempat sampahnya malah meluap nggak terkendali. Buat mencegah bencana lingkungan ini. Terpaksa ngambil kebijakan yang sangat pragmatis. Nggak ada ruang buat diplomasi-diplomasian sama tumpukan sampah, kan? Gubernur Iqbal langsung mutusin buat memperluas landfill atau area timbunan di TPA itu. Buat solusi darurat ya? Betul, biar sistem pengangkutan sampah di Mataram nggak kolaps total. Itu tindakan pemadam kebakaran. Tapi untuk jangka panjangnya, sumber kita mengindikasikan kalau mereka sekarang lagi gencar menjajaki investor asing buat ngebangun teknologi waste to energy. Oh, ngubah sampah jadi listrik. Menjual masalah jadi peluang investasi. Khas negosiator kelas berat lagi nih. Tapi, tunggu. Ada satu temuan lagi dari LKPJ 2021 yang bikin saya geleng-geleng kepala. Apa itu? Soal infrastruktur fiktif. Ada laporan resmi yang menyatakan kalau proyek jalan dan jembatan di rute Kluwak sampai Labuan Haji itu udah selesai 100% secara administratif. Di atas kertas tuh laporannya sempurna banget. Tapi aslinya beda. Jauh! Waktu anggota dewan turun inspeksi fisik ke lokasi, ternyata pengerjaannya baru 91%. Dan parahnya, alat-alat beratnya udah ditarik semua. Proyeknya mangkrak. Nah, itu dia manifestasi fisik dari lemahnya sistem pengawasan yang kita obrolin dari tadi. Laporan yang cantik di atas kertas sering banget nggak sinkron sama realitas beton di lapangan. Betul. Dan ngurai benang kusut dari proyek-proyek mangkrak warisan kayak gini, itu butuh audit teknis yang menyeluruh. Pastinya bakal nguras waktu dan energi birokrasi pemerintahan yang baru ini. Luar biasa ya obrolan kita hari ini. Kalau kita tarik mundur sedikit dan ngelihat gambaran besarnya, 100 hari pertama Iqbal Dinda di NTB ini benar-benar sebuah masterclass dalam manajemen krisis. Setuju. Di satu sisi, kita ngelihat efisiensi yang nyaris tanpa ampun. Mereka memangkas mesin birokrasi, menghemat ratusan miliar dari rombak struktur, bisa ngelunasin utang warisan dengan cepat, dan sukses pakai lobi diplomasi tingkat tinggi buat mecahin kebuntuan logistik sapi di Bali, yang mana terbukti bisa mendongkrak ekonomi makro sampai 2 digit. Tapi di sisi lain, kita juga nggak bisa nutup mata. Semua kemenangan awal yang brilian itu masih dibayang-bayangin sama awan gelap politik kelembagaan lokal. Bener banget. Ada warisan infrastruktur yang mangkrak, program sampah yang paradoks, dan yang paling ngeri ya, gurita korupsi ijon, sama yayasan fiktif yang bersarang di dana pokir itu. Membersihkan ini semua butuh nyali politik yang jauh lebih besar daripada sekedar senyum elegan pas lagi foto bareng menteri di Jakarta. Ini medan pertempuran sesungguhnya buat nguji visi mereka, yang jargonnya itu NTB Makmur Mendunia. Membawa NTB mendunia itu emang ambisi yang sangat besar. Dan untuk Anda yang udah nemenin kita ngebedah dokumen dari awal sampai akhir sesi ini, saya punya satu pemikiran provokatif buat Anda bawa pulang dan renungkan. Silahkan. Kita udah ngelihat bukti tak terbantahkan kalau taktik diplomasi elit emang sukses ngebuka rute dagang antar pulau yang bantu ekonomi rakyat. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah teknik negosiasi elegan yang biasa dipakai di meja perundingan internasional itu punya ketajaman yang cukup buat membongkar jaringan korupsi dan yayasan fiktif di halaman belakang mereka sendiri? Pertanyaan yang berat ya? Sangat berat. Kalau jawabannya iya, kita mungkin sekarang lagi jadi saksi lahirnya era baru kepemimpinan teknokratis di Indonesia. Tapi kalau enggak, ya mimpi makmur mendunia itu mungkin cuma bakal berakhir jadi brosur pariwisata yang indah, sementara fondasi rumahnya sendiri pelan-pelan ambruk digerogotin korupsi lokal. Patut kita tunggu dan awasi terus kiprah mereka. Pastinya. Terima kasih banyak ya buat Anda yang udah ngeluangin waktu berharga untuk menyelami analisis ini bareng kita. Ingat pesan saya, selalu kritis mempertanyakan gimana sebuah kebijakan itu dibikin di belakang layar, bukan cuma gampang terpesona sama apa yang diiklankan di baliho atau media sosial. Sampai jumpa di penelusuran mendalam berikutnya.